Ada sesi muda partisipasi oleh pemantau pemilu PBPMII yang tentunya diskusi ini telah diresmikan oleh PBPMII sebagai rutinan, dan kali ini kita akan memasuki diskusi yang keempat untuk melanjutkan tahapan diskusi kita selanjutnya. Selamat datang kita ucapkan kepada Ketua Umum PBPMII atau yang mewakili, ada Bang Hasnu Ibrahim selaku Kornas Pemantau Pemilu PBPMII sekaligus juga Wasekjen Bidang Polhukam PBPMII. Selamat datang juga dan terima kasih. Ada Kak Wahida Suaib selaku Bawaslu RI 2008 sampai dengan 2012. Terima kasih Kak. Selanjutnya ada Kak Ida Budianti selaku KPU RI periode 2012-2017. Bersama kita juga Mas Rafiuddin Bawaslu Jawa Tengah dan Kang Ajat Munajat Bawaslu Banten. Selamat datang dan terima kasih Kang. Juga selamat datang kita ucapkan kepada seluruh peserta Zoom meeting kita pada siang hari ini dari berbagai kalangan. Dalam diskusi muda partisipasi yang keempat pada tema Nestapa Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, refleksi dari kelembagaan, pelaksanaan, pengawasan, menyambut pemilu 2024. Baik sahabat pergerakan yang progresif dan militan, tentu kita sudah sering mendengar istilah demokrasi di berbagai belahan bumi, terutama pada negara-negara berkembang khususnya dan bergejolak dalam transisi ke arah transisi politik pemerintahan dan kenegaraan untuk bagaimana demokrasi ini benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dalam sejarah Indonesia itu sendiri tercatat bahwa demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai rupa, baik itu demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi liberal. Bahkan pada perkembangannya, pihak mengatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang oligarkis, demokrasi otoriter, demokrasi liberal, dan sebagainya. Nah, ternyata konsep dan praktek demokrasi dan pemilu di Indonesia ini selalu menjadi bahasan, jadi pertanyaan sahabat-sahabat semuanya, baik itu di mahasiswa, aktivis, praktisi, nelayan, buruh, bahkan di bintang 5 sana, karena pada kenyataannya demokrasi dan pemilu di Indonesia masih menyedihkan dengan adanya kecurangan-kecurangan, pragmatisme, juga ujaran kebencian seperti itu, juga money politik dan politik sara yang semakin dinormalisasikan. Nah, sahabat-sahabat, oleh karena itu, melihat kepiluan itu, alias nestapa kelembagaan dan pelaksanaan demokrasi dan pemilu, PBPMII pada siang hari ini mendialogkan dan memperdebatkan kembali dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu sejauh mana demokrasi dan pemilu menghadirkan perubahan substantif bagi rakyat. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dinamika kelembagaan dan pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Indonesia? Dan yang terakhir, siapkah rakyat dalam mengawasi pemilu 2024 untuk dapat menghadirkan pemilu yang substantif, demokratis, berintegritas, dan bermartabat? Nah, sahabat-sahabat, untuk membahas itu kita telah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yang tentu sudah secara mendalam dan sudah cukup lama bergelut dalam demokrasi dan pemilu. Sebagai pemantik,
kita persilahkan dulu kepada Ormas Pemantau Pemilu PBPMII, Bang Hasno Ibrahim. Bang Hasno? Ya, sabar-sabar. Halo sahabat Tri, suara saya terdengar ya? Iya, Bang Hasno terdengar. Soalnya di sini situasinya ini lagi hujan ya, jadi agak bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusolli ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimun taslima. Yang sama-sama kita hormati, ada sahabat senior Bang Ajat Munajat, Bawaslu Provinsi Banten. Yang sama-sama kita hormati juga ada sahabat senior Mas Muhammad Rafiuddin, Bawaslu Jawa Tengah. Yang kita hormati, kita banggakan, serta kita takzimi Kak Wahidah Suaib. Nah, beliau ini sahabat Alif, bukan saja kemudian mantan aktivis, dulu bergerak di Jampi, yang menginisiasi pemantau pemilu PBPMII di era dan generasinya. Setelah menjadi aktivis, kemudian beliau terlibat dalam mengisi penyelenggara pemilu di Bawaslu, dan pada hari ini menariknya beliau setelah fase transisi menentukan sikap untuk terus memperkuat kerja-kerja masyarakat sipil, menjadi aktivis perempuan, aktivis kepemiluan, serta senior yang kemudian sering kita repotin tentunya untuk membimbing kita dalam pemantau pemilu PBPMII periode 2021-2024. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Dr. Ida Budiati, SHMH. Beliau merupakan pakar hukum tata negara sebetulnya, yang dimana perjalanan panjang beliau dari Ketua KPU sampai dengan Ketua KPU Provinsi juga di Semarang. Alhamdulillah perjalanan karir beliau sampai dengan KPU RI, bahkan di DKPP. Nah, sejatinya juga judul pada hari ini sebetulnya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, itu terinspirasi oleh satu buku yang kemudian ditulis oleh Ibu Dr. Ida juga sebetulnya, yaitu soal demokrasi dan pemilu di Indonesia. Itu dilihat dari kelembagaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Dan masih banyak juga buku karya-karya ilmiah dari Ibu Dr. Ida sebetulnya. Kemudian selanjutnya sahabat-sahabat BPH yang tergabung juga pada hari ini, sahabat-sahabat pemantau, dan teristimewa sahabat-sahabat peserta PMI se-Indonesia, dan sahabat-sahabat yang berpartisipasi. Nah, pada momentum hari ini sebetulnya adalah kita sengaja mendorong soal nestapa demokrasi dan pemilu. Nah, kenapa kemudian kita melihat soal nestapa? Sebetulnya ada beberapa penelitian ilmiah yang kemudian mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita berbicara soal demokrasi, itu kan ada metodenya untuk kemudian bisa kemudian kita ukur. Seperti misalkan hal yang mengagetkan kita dirilis oleh The Economist Intelligence Unit di Februari 2023 kemarin, itu mengatakan indeks demokrasi Indonesia itu disebut sebagai demokrasi cacat. Nah, apa sih variabel yang kemudian diukur oleh The Economist Intelligence Unit? Misalkan dilihat dari soal kebebasan sipil, lalu kemudian di soal pelaksanaan pemilu dan pluralisme, lalu kemudian dilihat dari soal hak politik, lalu kemudian diukur juga dari partisipasi politik, sampai dengan soal bagaimana kemudian pelibatan masyarakat sipil serta budaya politik itu sendiri. Nah,
akumulasi dari proses yang kemudian dihitung oleh The Economist Intelligence Unit itu mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia itu mengalami demokrasi cacat. Nah, hal senada juga misalkan diukur oleh Freedom Score dan Freedom House mengatakan bahwa di Indonesia dalam konteks demokrasinya belum sepenuhnya demokratis. Paling tidak ada 3 variabel yang disorot oleh 2 lembaga ini, yaitu soal kebebasan sipil, lalu kemudian hak-hak politik sampai dengan budaya politik. Nah, maka dari itu kita mengatakan bahwa situasi demokrasi kita ini sejatinya mengalami kepiluan atau mengalami kesedihan. Nah, bahkan Indonesia sendiri dalam konteks indeks demokrasinya itu di bawah Kolombia dan Filipina. Nah, maka dari itu sejatinya ini apa yang terjadi. Nah, maka dari itu pada hari ini kita mengundang para narasumber, Mas Raffi dan Bang Ajat, ini di penyelenggara, apa sih tantangan-tantangan yang sedang diperhadapi pada hari ini? Kok kenapa kemudian demokrasi kita misalkan dilihat dari aspek kelembagaan, lalu kemudian dari soal pelaksanaan sampai dengan pengawasan, apa sih dinamika-dinamika yang terjadi di dalamnya? Lalu kemudian nanti akan disempurnakan oleh Dr. Ida, karena memang beliau dari penyelenggara, lalu kemudian penulis, doktor hukum tata negara, sampai dengan hari ini kembali untuk terjun memperkuat kerja-kerja masyarakat sipil. Bahkan terakhir mereka melakukan protes ke Bawaslu RI. Nah, soal partisipasi perempuan, dilihat belum terlalu politik kita pada hari ini, pemilu kita belum terlalu ramah terhadap perempuan. Nah, catatan-catatan itu yang kemudian menurut kita untuk penting didiskusikan ulang sampai sejauh mana kemudian proses konsep demokrasi tadi dioperasionalkan dalam perangkat-perangkat yang lebih praksis, yaitu dilihat dari proses pelaksanaan sampai dengan konteks pengawasan. Nah, terakhir harapannya Bapak Ibu para narasumber untuk internal tentu kebutuhan kita adalah dengan mendiskusikan isu-isu pemilu dan demokrasi ini akan memberikan input, memberikan masukan bagi pemantau pemilu PBPMI tentunya dalam menentukan lokus ataupun tahapan pemantauan sampai dengan kemudian kita dapat merumuskan alat kerja pemantauan. Sedangkan untuk eksternal, harapan dari diskusi ini sebagai bagian dari wujud konkret adanya partisipasi politik publik agar sama-sama mengawal pesta elektoral di tahun 2024. Nah, izin Bapak Ibu para narasumber, sahabat Ketua Umum belum bisa membersamai kita, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat beliau, rasa takzim beliau kepada para narasumber, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam diskusi pada hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sahabat Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Kornas, Bang Hasnu, dengan pemantiknya ya. Selanjutnya langsung saja kepada narasumber kita yang luar biasa. Untuk yang pertama dari Kang Munajat, Ajat Munajat. Kepada Kang Ajat dipersilahkan. Baik. Selamat siang, Kang. Selamat siang semuanya. Sehat ya semua? Alhamdulillah, Kang. Sehat, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati, kita taklimi. Ini ada senior kita, pakar pemilu, pendekar perempuan, ada Kak Wahidah, ini senior kita. Kemudian juga Mbak Ida, juga ada senior kita juga Mas Rofi dari Bawaslu Jawa Tengah yang sama-sama kita hormati, serta sahabat-sahabat sekalian, pengurus SAR PMII juga
yang bisa mengikuti kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, kita puji syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam terlimpah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, mohon izin Kak Wahidah, Mbak Ida, dan Mas Rofi untuk mengawali diskusi ini. Saya mau memulai bahwa syarat-syarat atau indikator sebuah negara pemerintahan disebut sebagai negara atau pemerintahan yang demokratis, itu setidaknya ada 5 indikator. Yang pertama itu adalah perlindungan konstitusional terhadap warganya. Kemudian lembaga kehakiman yang independen. Berikutnya adalah pemilihan umum yang demokratis. Kemudian kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang terakhir adalah kebebasan untuk berserikat. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat kelima indikator ini, salah satu indikatornya adalah sebuah pemerintahan yang demokratis, kemudian juga negara yang demokratis, itu adalah terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis. Maka kita melihat, kita tahu bersama bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mengklaim bahwa mengatakan negara yang demokratis tanpa menyelenggarakan pemilu. Kira-kira begitu, tanpa menyelenggarakan pemilu. Maka setiap negara yang mengklaim dirinya demokratis itu tentu pada prosesnya itu akan melaksanakan pemilu. Tinggal misalnya apakah pemilu ini juga merupakan pemilu yang demokratis atau misalnya hanya sekedar misalnya prosedural saja. Tentu ini juga bagian dari diskursus soal demokrasi dan pemilu. Sahabat-sahabat sekalian, yang berikutnya kita memaknai bahwa di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa pemilu itu merupakan sarana untuk memilih DPR, DPD, kemudian DPRD serta presiden dan wakil presiden. Kata kunci kalau kita melihat pasal ini, ayat 1 ini, pasal 1 ayat 1 ini adalah bahwa sarana pemilu ini merupakan sarana kedaulatan rakyat. Nah, artinya kita kata kunci di sini adalah kedaulatan rakyat. Artinya hak menentukan pilihan itu mandiri, merdeka, daulat, dan ada di tangan rakyat. Kira-kira begitu kalau kita melihat pasal ini. Jadi kalau kita melihat pasal ini bahwa setiap warga negara Indonesia yang memang diatur secara administratif memenuhi syarat sebagai pemilih, dia mempunyai hak untuk menentukan pilihannya secara berdaulat. Kira-kira begitu. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, berikutnya bahwa dalam proses penyelenggaraannya pemilu ini menganut next slide berikutnya, menganut azas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, dan efisien. Nah, dalam konteks penyelenggaraannya, kesemua asas ini harus diterapkan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tinggal nanti bisa kita nilai nanti.
Apakah misalnya gambaran pemilu yang sedang berlangsung, yang telah berlangsung, atau misalnya sekarang yang sedang berproses tahapannya, ini sudah memenuhi unsur-unsur asas dari penyelenggaraan pemilu atau belum. Berikutnya, sahabat-sahabat sekalian, di slide berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa kira-kira